Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5261. Pada saat ini, Frank Leduk mengambil napas dalam-dalam dan siap untuk membiarkan seseorang menembak secara langsung. Namun, Araceli Hoffman di samping sedikit mengernyit dan mengutuk pemborosan di dalam hatinya. Harvey York membuka dan berkata, Frank Leduk berani membiarkan orang mengambil tindakan. Jika seseorang diam-diam merekam kejadian itu dan mempostingnya di internet, itu akan menjadi masalah besar. Saat itu, apalagi memaksa Pangeran Sidu dan menginjak Harvey York. Cara menenangkan segalanya adalah kerumitan besar. Dia meminta Frank Leduk dan yang lainnya untuk datang untuk memecahkan masalah, bukan untuk terus membuat masalah. Memikirkan hal ini, Araceli Hoffman, yang akan berdiri di pinggir lapangan, harus pergi ke Frank Leduk dan menggumamkan beberapa patah kata. Frank Leduk tertegun sejenak, dan dengan cepat bereaksi. Saya mengerti. Jadi, kamu mendapat dukungan dari Jinling Joiner Sect. Tidak heran kamu berani bergaul dengan kami, Tuan Muda Leduk. Hanya saja, jika aku ingat dengan benar, ketika 5 klan kuno didirikan di kerajaan negara Ha, mereka bersumpah. Selama negara Ha dalam 1 hari, 5 klan kuno tidak akan ikut campur dalam urusan pengadilan. Kamu berbicara seperti ini sekarang. Apakah kamu siap untuk campur tangan dalam urusan pengadilan? Apakah ini yang kamu maksud sendirian? Atau apakah ini yang dimaksud dengan Joiner Sect? Jika itu yang dimaksud keluarga Jonir, apakah Anda tahu apa yang ada di baliknya? Itu berarti pengadilan dapat dengan sah menyalin rumah sekte penggabung di Jinling. Harvey York, kamu sudah mati. Sekte Jinling Joiner di belakangmu juga sudah selesai. Semua orang yang mendukung Anda akan kehilangan nyawa mereka sepenuhnya karena ketidaktaatan Anda dan kejahatan Anda berikutnya. 9 klanmu. Tidak. Semua 10 klan akan dibantai. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York tidak mudah dihadapi, Frank Leduk berpuas diri saat ini. Kata-kata sederhana Araceli Hoffman mengingatkannya. Dia adalah batu giok. Mengapa dia harus bertarung melawan batu yang bau dan keras seperti itu? Dia Frank Leduk membawa papan nama pengadilan dan menarik sekte penggabung Jinling di belakang Harvey York. Dia tidak percaya bahwa Harvey York tidak berlutut. Lebih baik jika Anda tidak berlutut. Bagaimanapun, Tuan Muda Leduk dan Tuan Muda Hoffman ingin sepenuhnya menghapus sekte penggabung Jinling. Hanya saja Jinling Joiner Sect bertindak dengan hati-hati dan sudah mendarah daging di Jinling. Jadi tidak mudah untuk menyerah. Sekarang seseorang membawa alasan ke pintu. Frank Leduk tidak akan pernah sopan. Memikirkan hal ini, wajah Frank Leduk penuh dengan senyuman. Kali ini, ketika dia datang ke Jinling, dia tidak mengharapkan kegembiraan yang tak terduga. Jika berhasil, begitu Jonathan Leduk mengambil posisi di masa depan, Frank Leduk akan menjadi Menteri Naga. Tamparan. Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York tidak sopan, tetapi menamparkan wajah Frank Leduk dengan backhand, menyebabkan dia tersandung. Virus di tangannya jatuh ke tanah, dan ada sentuhan kemerahan dan bengkak di wajahnya. Frank Leduk sangat marah. Bajingan, beraninya kamu memukulku. Kamu tidak ingin hidup lagi. Harvey York berkata dengan ringan. Dari keluarga Leduk, keluarga kepala naga besar. Saya tidak hanya kehilangan wajah naga besar di luar, tetapi saya juga belajar untuk menyalahkan orang lain dan menggertak orang lain. Keberadaan kerajaan negara Ha, keberadaan kepala naga besar, bukan untuk orang-orang sepertimu memamerkan kekuatanmu di luar. Kamu adalah sampingan dari keluarga Leduk. Ada apa?
Beraninya kau keluar dan berpura-pura atas nama pengadilan. Apakah kamu layak? Apakah aku layak? Frank Leduk berbicara dengan dingin. Saya bukan hanya anak sampingan dari keluarga Leduk, tetapi saya juga memiliki posisi di pemerintahan. Apakah menurutmu aku layak? Bab 5262. Sampingan keluarga Leduk. Tugas pemerintah. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, dan menamparkan wajah Frank Leduk dengan backhandnya. Karena kamu tahu identitasmu. Karena kamu tahu posisimu. Kamu masih keluar untuk memamerkan kekuatanmu dan memamerkan rasa malumu. Aku memberimu pelajaran untuk keluargamu, Tuan Muda Leduk. Biarkan kamu tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal. Jika kamu kesal, kamu bisa menelepon Jonathan Leduk kepadaku sekarang. Lihat apakah aku berani menamparmu di depannya. Niat membunuh muncul kembali di mata Frank Leduk. Dan tanpa sadar dia ingin memberi isyarat. Apakah kamu mencoba membunuhku lagi? Harvey York tampak menghina. Bukankah Araceli Hoffman baru saja memberimu pelajaran? Percaya atau tidak, jika kamu melakukannya, aku akan membiarkan orang-orang di desa Tianmen meretasmu sampai mati. Dan aku hanya pembelaan diri yang sah. Kamu meminta Jonathan Leduk untuk melompat keluar. Bahkan jika kamu tidak berani mengatakan tidak. Ayo. Aku akan berdiri di sini sekarang dan menusukmu. Kau tembak. Harvey York paling muak dengan orang-orang seperti itu yang keluar untuk memamerkan kekuatan mereka atas nama pengadilan dan pemerintah. Orang-orang seperti itu tidak hanya akan menghancurkan kredibilitas pemerintah, tetapi juga membuat pemerintah kehilangan dukungan rakyat. Para martir negara Ha bekerja sangat keras untuk menaklukkan negara ini, tetapi tidak untuk menggertak pria dan wanita untuk bajingan ini. Frank Leduk hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai. Tetapi Araceli Hoffman tetap menghentikannya. Dia dengan cepat memberitahu Frank Leduk bahwa, sebagai perwakilan dari Harvey York, aliansi bela diri negara Ha, bahkan jika itu adalah posisi virtual tanpa kekuatan nyata, untuk menyerang dan membunuh Harvey York secara terbuka dan jujur. Penduduk desa Tianmen memang dapat membunuh penyerang secara wajar dan legal. Anda bisa membunuh Harvey York, tapi jelas tidak sekarang. Tidak peduli kesempatan atau waktunya. Itu tidak pantas. Perwakilan York, kita semua adalah orang beradab. Frank Leduk menekan amarah di hatinya dan menghela nafas panjang. Mereka semua adalah pewaris peradaban 5.000 tahun negara Ha tidak baik mengalahkan orang dengan santai. Anda dapat yakin. Saya pasti akan membiarkan aliansi bela diri negara Ha memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Kau akan tahu. Tamparan. Sebelum Frank Leduk bisa selesai berbicara, Harvey York menamparkan punggungnya lagi, menyebabkan dia terhuyung ke belakang dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Menjelaskan. Ayo. Katakan padaku. Apakah penjelasan ini cukup? Harvey York memiliki senyum yang bukan senyum di wajahnya. Frank Leduk gemetar karena marah. Menggertakkan giginya. Dia menatap Harvey York dan menarik napas dalam-dalam. Tahu bahwa Harvey York akan membuatnya marah saat ini. Jika dia benar-benar tidak peduli untuk mengambil tindakan di sini, maka dia akan ditampar sampai mati oleh seseorang. Dan saya khawatir Jonathan Leduk tidak akan dapat menemukan keadilan untuknya. Bagus. Kamu baik-baik saja. Frank Leduk menggertakkan giginya. Hari ini Ben Sao mengaku ditanam. Tuan Hoffman. Ayo pergi. Sepertinya seikat dupa ini tidak cukup baik. Saya harap Anda, Harvey York, dapat bersembunyi di pucuk pimpinan selama sisa hidup Anda. Aku akan menunggumu di Jinling. Saat berbicara, Frank Leduk yang agresif hendak berbalik dan pergi bersama Araceli Hoffman dan yang lainnya. Pria dan wanita lain dengan pakaian Cina juga memandang Harvey York dengan tatapan galak. Ekspresi itu, seolah-olah Harvey York menghantam wajah mereka. Pergilah.
Tuan Leduk, apakah Anda melakukan sesuatu yang salah? Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Harvey York mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya. Dengan ekspresi ringan di wajahnya. Datang ke kemudi utama untuk membuat masalah dan ingin menamparkan wajahku. Sekarang aku tidak bisa menamparkan wajahku. Aku ingin pergi setelah menepuk pantatku. Ada hal yang begitu baik di dunia. Tidakkah kamu tahu bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk melakukan sesuatu yang salah? Tampar diriku 3 kali. Dan tinggalkan 100 juta lagi sebagai biaya kerusakan mentalku. Sudah selesai. Kamu bisa pergi. Tidak bisa melakukannya. Maaf. Tidak ada yang bisa pergi. Bab 5263. Anda, Frank Leduk terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Namun tak lama kemudian dia berbalik dan memicingkan mata ke arah Harvey York. Seolah tak bisa lagi menahan amarahnya dan ingin menembak langsung. Namun, Araceli Hoffman, yang berada di sampingnya, terbatuk cepat dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Frank Leduk agar tidak bertindak gegabah. Di bawah petunjuk mata Araceli Hoffman, Frank Leduk menggertakkan giginya dengan keras. Seluruh wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Tinjunya mengepal dan mengendur. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Oke, karena ini yang ingin dijelaskan oleh perwakilanmu York. Kalau begitu aku harap kamu bisa menanggungnya. 100 juta ini. Aku akan menyerahkannya padamu untuk membeli kuburan." Ketika kata-kata itu jatuh, Frank Leduk menamparkan dirinya sendiri 3 kali dengan rapi. Lalu menjatuhkan cek dan berbalik untuk pergi. Melihat Araceli Hoffman dan Frank Leduk datang dengan arogan dan pergi dalam keadaan linglung saat ini, semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Pangeran Sidu memandang Harvey York dengan sedikit kekaguman. Dia selalu berpikir bahwa Harvey York hanya akan berdiri di belakang layar dan mengubah tangannya menjadi awan dan hujan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Harvey York berdiri dengan tidak bermoral dan arogan, dia akan mampu mengalahkan semua tua dan muda ini dari Wolsing. Tuan Muda York, jika Anda sangat menyinggung Frank Leduk, Araceli Hoffman, dan yang lainnya, saya khawatir. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Pangeran Sidu berbicara dengan lembut. Tidak ada yang perlu ditakuti. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan tampak acuh tak acuh. 7 pemakaman pertama Brother Sidu. Saya tidak ingin begitu tenang, tidak apa-apa untuk menjadi hidup. Pasti ada beberapa orang yang menemani kakak Sidu jalan-jalan. Di rumah leluhur keluarga Sidu. 6 keluarga tingkat tinggi dari dunia tersembunyi berkumpul di aula samping. Ketika Harvey York menamparkan Frank Leduk dengan beberapa tamparan, dan mengambil 100 juta kerusakan mental di sepanjang jalan, semua orang relatif tidak bisa berkata-kata. Di satu sisi, dia kagum dengan cara Harvey York yang menggelegar. Cara lain adalah dengan merasakan sedikit seperti gunung dan hujan akan segera datang. Danila Joyner berkata dengan pandangan khawatir pada saat itu. Orang ini Harvey York. Tampar dia dengan beberapa tamparan. Saya khawatir kebencian antara Hoffman. Keluarga dan keluarga Leduk akan ditarik ke dia. Bisakah dia menangani orang-orang seperti Araceli Hoffman sendirian? Jika Araceli Hoffman melakukan tembakan, Tuhan tahu apa konsekuensinya. Santiago Luo juga menghela nafas, meletakkan cangkir teh di tangannya, dan berkata perlahan, "Kakak York benar-benar impulsif kali ini." Araceli Hoffman mungkin peduli dengan situasi Jinling secara keseluruhan, tapi Frank Leduk pasti tidak akan melakukannya. Tamparan ini tampaknya telah mengambil keuntungan dari mereka semua. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Ketika kata-kata ini diucapkan, beberapa eksekutif tingkat tinggi khawatir. Hanya Vernei Huo dan Lisandro Parada yang mampu menjaga ekspresi mereka tetap tenang.
Damian Huo berkata dengan cemas. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menurutmu? Apa yang membuatmu panik? Vernei Huo bermain dengan dua kenari Wenwan dengan ekspresi damai. Kalian masih hanya melihat penampilan. Bukan makna mendalam dari Tuan Muda York. Tamparannya tampak impulsif. Tetapi sebenarnya berpandangan jauh ke depan. Lagi pula, Araceli Hoffman, Frank Leduk, dan yang lainnya datang kepada orang-orang yang menjijikkan kali ini. Dan mereka tidak membawa niat baik. Alih-alih berbohong dengan mereka, saya tidak tahu kapan mereka akan berpaling. Lebih baik membalikkan wajah dan membalikkan meja dari awal. Dalam hal ini, tidak peduli apa artinya Araceli Hoffman dan Frank Leduk bersiap. Saya khawatir mereka harus pindah ke meja. Dan konflik di atas meja jauh lebih mudah ditangani daripada konspirasi di bawah meja. Tuan Muda York, ini untuk membiarkan semua orang yang terkait dengan kematian si Dulau dikuburkan bersamamu. Hanya karena itu, Vernei Huo sedikit mengernyit. Hanya apa? Lisandro Parada tampak bingung. Patriark Huo mungkin juga berbicara jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Bab 5264. Hanya saja Araceli Hoffman dan Frank Leduk mungkin tidak membuat masalah di pemakaman secara langsung. Karena itu, Vernei Huo mengulurkan tangan dan mencelupkannya ke dalam cangkir teh. Dan kemudian menulis 3 karakter besar di atas meja kopi. Aula panjang umur. Sederhana. Namun mengejutkan. Ekspresi para pemimpin senior dari 6 klan tersembunyi sedikit berubah saat ini. Dan kemudian saling memandang dengan cemas. Bajingan. Aku harus membunuhnya. Jangan beri aku wajah. Jangan beri wajah Tuan Muda Ning. Dan pukul wajahku. 100 juta. Aku biarkan dia mengambilnya dengan nyawanya. Tapi menghabiskannya dengan nyawanya. Jinling. Di halaman lain dari keluarga Hoffman. Frank Leduk gila. Dia menendang meja kopi Huang Huali yang halus ke tanah. Dan teh serta makanan ringan jatuh ke tanah. Beberapa gadis cantik yang diatur oleh Araceli Hoffman untuk melayaninya juga ditampar olehnya. Pada saat ini, Frank Leduk sangat marah. Dia adalah anggota keluarga Leduk dari 10 keluarga teratas. Sekalipun itu adalah pekerjaan sampingan. Tetapi ketika mereka pergi keluar dan tentang berbagai tempat mewah pada hari kerja, mereka semua menarik perhatian dan bintang-bintang menahan bulan. Dalam imajinasinya, setelah dia datang ke Jinling, dia harus bisa menunjukkan negara dan menentukan dunia dalam satu kalimat. Tapi saya tidak menyangka akan kehilangan wajah sebesar itu di pemberhentian pertama di Jinling. Ini hanya bisa ditoleransi dan tak tertahankan. Berpikir bahwa Harvey York menamparnya beberapa kali. Dia akan dipaksa untuk menamparkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia harus membayar 100 juta yuan. Ketika berita itu menyebar, wajah seperti apa yang dia miliki? Frank Leduk. Pada saat ini, Frank Leduk tidak sabar untuk menamparkan bajingan Harvey York itu sampai mati. Dengan identitas, status, dan energinya, kapan dia menderita kerugian sebesar itu? Tuan Leduk, tidak peduli seberapa marah Anda, itu tidak akan membantu Anda. Melihat Frank Leduk hendak menghancurkan barang antik kesayangannya, Araceli Hoffman, yang telah minum teh di satu sisi, akhirnya angkat bicara. Jangan lupa, gambaran yang lebih besar adalah hal yang paling penting. Tujuan Tuan Muda Leduk membiarkan Anda datang adalah untuk membiarkan Anda bekerja sama dengan saya dan menyelesaikan situasi saat ini di Jinling. Jadi, ada beberapa hal yang kamu dan aku harus tahan untuk sementara waktu. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Ketika Jinling jatuh ke tangan kita, cara membalas akan menjadi masalah yang mudah. Dan poin yang paling penting adalah identitas Country Ha Martial Alliance yang bermarga York mewakili identitas ini.
Tidak ada keraguan. Memindahkannya di tempat suci seni bela diri seperti mencabut rambut dari kepala harimau. Kami mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari apapun, Tuan Leduk. Gambaran yang lebih besar adalah hal yang paling penting. Araceli Hoffman memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ada kilatan cahaya di matanya. Gambaran besarnya penting. Frank Leduk hampir ingin melangkah maju dan menamparkan Araceli Hoffman. Tetapi mengingat identitas pihak lain sedikit lebih tinggi daripada miliknya, dia menahan napas tiba-tiba. Setelah mengambil mangkuk di sebelahnya dan menyesapnya, Frank Leduk berkata dengan dingin, "Tuan Hoffman, jangan lupa. Keluarga Leduk kami selalu bertindak tidak bermoral di Wolsing. Keluarga Hoffman Anda juga termasuk di antara 10 keluarga teratas. Dalam Jinling belaka, Anda memperhatikan situasi keseluruhan ketika Anda melakukan sesuatu. Apakah ini layak untuk kekuatan 10 keluarga teratasmu? Menurut apa yang saya katakan, itu benar untuk menempatkan gambaran besar pertama. Tapi bajingan ini dengan nama keluarga York, karena itu mewakili kepentingan Joyner Sek dan 6 keluarga tersembunyi. Kalau begitu jika kita membunuhnya sebagai burung awal, tidak ada yang akan berani tinggal bersama kita. Biarkan Aula panjang umur dan orang-orang di pulau itu bergerak bersama. Bunuh dia. Selama dia terbunuh, aku berjanji kepada mereka atas nama Tuan Muda Leduk dan menjamin kepentingan mereka di Jinling." Bab 5265. Araceli Hoffman sedikit mengernyit. Dan kemudian perlahan berkata, "Bukan tidak mungkin membiarkan Aula panjang umur dan orang-orang di negara pulau mengambil tindakan. Tapi masalahnya, jika gurunya tidak diketahui, Aula panjang umur dan orang-orang di negara pulau tidak akan mengambil tindakan sesuka hati. Bagaimana kamu bisa menjadi guru yang tidak dikenal?" Frank Leduk mencibir. "Biarkan seseorang pergi ke penjara surgawi untuk membunuh Lucas Weiner. Begitu Lucas Weiner meninggal, Hall of Longevity menjadi terkenal. Adapun penduduk pulau, mereka awalnya suka memakai celana panjang dengan Hall of Longevity. Istana Panjang Umur telah mengambil tindakan. Mereka terlalu malu untuk tidak mengambil tindakan. Setelah mereka membunuh York yang bermarga, kita berdua akan berdiri dan membersihkan kekacauan. Jinling yang begitu besar, siapa lagi yang berani membuat masalah dengan kita? Tuan Muda Hoffman, jangan katakan padaku bahwa setelah ditampar wajahnya berulang kali, kau bahkan tidak bisa membunuh seorang." Lucas Weiner. Keesokan harinya, Javier Sidu adalah yang pertama 7. Kain putih digantung di mana-mana di helm seluruh desa Tianmen. Dan semua orang mengenakan linen. Angin dingin meniup kabut di puncak gunung, yang membuat 7 hari pertama Javier Sidu hari ini dingin yang tak terkatakan. Hari ini, itu ditakdirkan untuk menjadi hari yang cukup untuk dicatat dalam sejarah Jinling. Sekte penggabung. Salah satu dari 5 klan kuno. 6 keluarga tersembunyi yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Dan generasi baru keluarga kaya besar di Jinling. Pada dasarnya semua berpartisipasi dalam pemakaman ini. Beberapa wartawan media juga muncul. Di satu sisi, mereka ingin menyiarkan berita. Dan di sisi lain, mereka bertanggung jawab untuk datang ke Javier Sidu untuk membersihkan diri. Pemakaman yang telah dipersiapkan sebelumnya adalah tanah harta karun geomantik di belakang kemudi utama. Tempat ini awalnya memiliki gimnasium tua. Tetapi sekarang gimnasium tersebut telah direnovasi. Dan sebuah makam yang indah digali tepat di depannya. Ukuran makamnya antik. Dan ada patung marmer putih di mana-mana. Yang juga menunjukkan bahwa desa Tianmen sangat mementingkan pemakaman ini. Pemakaman dijadwalkan pukul 9 pagi. Namun sejak pukul 4, banyak orang keluar dari hotel. Semua orang mengirim karangan bunga putih yang memenuhi kuburan.
Ada juga banyak orang yang memberikan hadiah kertas yang murah hati, yang mewakili ketulusan dan rasa hormat mereka. Semua orang tahu bahwa pemakaman ini bukan hanya formalitas. Ini juga merupakan kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan kepala baru desa Tianmen. Jika itu dapat dikenali atau diingat oleh Pangeran Sidu yang baru naik, itu akan sangat berharga. Hei! Seperti yang diharapkan dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Makam ini sedikit lebih besar dari vilaku. Siapkan aku makam seperti ini. Dan biarkan aku mati 10 tahun lebih awal. Tamu pria dan wanita yang datang ke pemakaman melihat kekuburan besar di depan mereka. Semua dengan emosi di wajah mereka. Lagi pula, meskipun ada banyak orang yang kuat dalam hidup, mereka semua kehilangan setelah kematian. Tetapi setelah kematian, untuk bisa mendapatkan perlakuan agung seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keturunannya bergaul dengan sangat baik. Sederhananya, sangat indah untuk dapat memiliki puncak kehidupan setelah kematian. Banyak tamu cantik bahkan mendesah dalam hati. Betapa bagusnya Feng Shui keluarga Sidu ini. Setelah kematian Javier Sidu, Pangeran Sidu sebenarnya bisa menjadi penguasa desa Tianmen, yang menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Sidu telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Prestasi macam apa yang akan dimiliki Pangeran Sidu di masa depan yang benar-benar menarik. Tepat ketika banyak tamu merasa emosional, mereka melihat murid-murid dari desa Tianmen muncul di pintu masuk kuburan. Orang-orang ini dengan cepat membersihkan jalan, yang berarti mobil jenazah akan segera datang. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.